Halo teman-teman semua, kembali lagi di YouTube channel aku, Hilda. Nah, ayo siapa nih di sini yang udah nungguin aku nge-spill proses nerbitin di Guepedia itu berapa lama? Apakah proses nerbitinnya itu sama kayak penerbit mayor, kurang lebih sekitar 1 bulan sampai 3 bulanan, atau bisa jadi lebih cepat? Nah, kalau kamu pengen tahu videonya dan juga penjelasannya sampai akhir, jangan lupa tonton videonya sampai habis karena aku bakalan spill sedikit pengalaman aku nerbitin di penerbitan Guepedia. Nah, perlu diketahui nih teman-teman atau sahabat penulis pemula, kalau naskah kita sudah diterima dan juga sudah lolos dalam tahap seleksi ya dari pihak penerbitan, belum tentu naskah kita akan langsung diterbitkan atau langsung dicetak pada saat itu juga. Perlu diketahui nih untuk para teman-teman yang penulis pemula, bahwasanya ketika naskah kalian sudah lolos, sudah selesai diseleksi dan juga dievaluasi, otomatis naskah kalian akan langsung diterbitkan. Ada begitu banyak pertimbangan dari pihak penerbitan, apakah mereka mau langsung menerbitkan pada bulan itu juga, atau misalkan menunggu di waktu yang tepat, misalkan pas waktu bulan Ramadan. Nah, cerita kalian ini nggak sesuai nih pada saat bulan Ramadan, biasanya peminatnya akan lebih sedikit. Ketika mengirimkan naskah nih, terutama bagi para penulis pemula yang memang mengirimkan naskah pada saat itu juga, biasanya menunggu kurang lebih 1 bulan atau 2 bulan, dan mereka tuh pasti deg-degan gitu kan, apakah naskah kita diterima atau enggak ya, apakah naskah kita itu sesuai dengan kriteria atau enggak gitu kan. Padahal sebuah penerbitan juga dalam menerima naskah itu ada tahapan-tahapan dan juga seleksinya sendiri-sendiri sesuai dengan penerbitannya masing-masing biasanya ya, sesuai dengan peraturannya masing-masing. Jadi tidak langsung kita mengirimkan email yang berisikan naskah kita kemudian langsung diterima oleh pihak penerbitan. Jadi nggak kayak gitu, pastinya harus diseleksi dulu oleh tim penyeleksi yang ada di pihak penerbitan masing-masing. Nah, tetapi untuk penerbitan Guepedia, mereka itu menerapkan ketika kita sudah mengirimkan email, terus habis itu kita sudah mengaplikasikan yang ada di halaman Guepedia itu, sudah mengirimkan naskahnya yang udah runtut dengan epilog, prolog, dan juga biodata kita, itu biasanya Guepedia bakal nunggu. Kalau waktu itu ya, sesuai dengan pengalaman aku sendiri, waktu itu aku nunggu kurang lebih selama 2 mingguan. Nah, jadi aku ngirimnya itu pertengahan bulan April, dan terbitkannya atau aku dapat email pemberitahuan bahwasannya naskah aku itu lolos dan juga layak diterbitkan itu pas banget tanggal 2 Mei. Nah, pas banget tanggal 2 Mei itu aku ulang tahun. Jadi aku bener-bener mengapresiat hasil karya tulis berupa novel yang berjudul Part of Happier ini untuk usiaku yang telah menginjak umur 21 tahun. Jadi waktu itu usia aku masih 21, dan alhamdulillah sudah bisa menerbitkan satu novel solo. Nah, buat teman-teman penulis pemula, gak usah khawatir, kalian tulis saja cerita ataupun pengalaman menarik yang kalian punya, lalu kemudian disesuaikan dulu dengan kriteria-kriteria yang telah diberikan penerbitan Guepedia. Insya Allah penerbitan Guepedia akan menerima segala bentuk naskah yang telah sesuai dengan kriteria dan juga peraturan dari penerbitan Guepedia. Jadi buat para teman-teman nih, terutama penulis pemula, kalian gak usah ragu untuk nerbitin ke penerbitan Guepedia ini, karena sistemnya di penerbitan Guepedia ini lebih, kalau menurut pengalaman aku ya, lebih kepada siapa yang membayar duluan, maka dialah yang akan mendapat servis dan juga
pelayanan terlebih dahulu. Nah, jadi waktu itu pas waktu tanggal 2 Mei itu aku nggak langsung order tuh berapa buku yang mau aku beli gitu kan. Jadi aku masih nunggu dulu karena memang kondisi ekonomi aku yang kurang kan, waktu itu emang pandemi tuh lagi gencar-gencarnya juga gitu kan. Nah, aku jadi nunggu nih promosiin buku-buku aku ini ke Instagram dan juga beberapa media sosial yang aku punya. Nah, setelah terkumpul, hasilnya itu setelah terkumpul kurang lebih sekitar 25 orang kalau nggak salah pada waktu itu. Di situ baru langsung aku hubungi si pihak penerbitan ini. Nah, kan kata si adminnya Goepedia itu pasti ditawarin diskon antara 15% atau 40% kan. Itu untuk diskon penulis ya, teman-teman. Nah, tapi pada saat itu aku nggak ngambil diskon 40% ini karena diskon 40% itu kalau nggak salah jaraknya dari kita dapat email terbit sampai kita dapat notifikasi dan juga pesan dari admin Goepedia itu kurang lebih sekitar 3 hari kayaknya. Jadi selama 3 hari itu aku bener-bener masih ngumpulin nih pesanan-pesanan siapa aja sih yang mau mesen buku aku dan juga novel aku gitu kan. Nah, alhamdulillahnya telah terkumpul 25 orang dan di situ aku langsung order ke penerbit Goepedia. Nah, ordernya juga melalui melalui aplikasi di Goepedia ya, teman-teman. Jadi kalian gak perlu order melalui WhatsApp. Aku memberikan notis aja ke penerbitan Goepedia atau ke adminnya langsung. Misalkan kalian udah baru aja check out, kalian boleh banget nih langsung ngabarin ke penerbitan Goepedia biar naskah kalian itu cepet dapat nomor urut gitu. Nah, jadi biasanya di Goepedia tuh siapa yang cepet bayar, nah mereka yang akan mendapat pelayanan untuk menerbitkan duluan. Jadi waktu itu karena aku memang telat juga, kesalahan aku juga sih. Nah, akhirnya aku lama banget kan, sampai lama banget karena emang penerbitan Goepedia itu peminatnya banyak banget teman-teman. Jadi kalian tuh kalau bisa gercep dan juga lebih cekatan gitulah intinya ya. Nah, waktu itu karena memang pesanan itu lagi membludak banget, belum dari batch sebelumnya, belum dari batch yang sekarang, dan batch yang sebelum-sebelumnya yang belum kecetak itu kurang lebih aku nerima si bukunya itu ya kurang lebih sekitar 2 bulan. Jadi kurang lebih prosesnya dari 2 minggu diterima, terus habis itu 1 minggu aku kayak promosi gitulah, marketingin ke media sosial yang aku punya. Nah, setelah itu aku nunggu kurang lebih 2 bulan 15 hari sampai bukunya itu bener-bener aku pegang dan diterima oleh yang mesen-mesen nih, yang mesen-mesen gitu kan. Karena aku ngambil dropshipper, jadi aku langsung cantumin alamatnya aja dari penerbitan Goepedia. Alamatnya kan ada di Bogor, dan langsung aku drive ke alamatnya yang pada pesan itu. Jadi aku nggak perlu packing lagi, atau aku nggak perlu ribet-ribet lah making dan juga segala macamnya kayak gitu. Jadi kurang lebih sekitar 3 bulanan itu buku bener-bener aku pegang, dan disitu aku udah bener-bener kayak pasrah banget. Kira-kira nanti buku aku tuh bakalan datang kapan gitu kayak. Tapi ternyata pas waktu aku lagi gak mikirin si buku itu bakalan datang, dan ternyata malah tiba-tiba kan Mbak ada paket gitu kan. Wah, dari siapa? Kata gitu. Ini dari Goepedia. Dan aku di situ bener-bener kayak udah pasrah banget kan. Pasrah banget lah, terserah lah mau datang kapan, yang penting yaudah ini mah pasti datang gitu. Soalnya juga mau dicat ke adminnya tuh slow respon banget. Kadang kita tuh sebagai seorang penulis pemula yang amatir kadang punya sifat-sifat yang masih curigaan, kira-kira ini penerbitnya beneran atau enggak. Jujur aku mikirin kayak gitu juga. Tapi buat teman-teman penulis pemula, kalian gak perlu khawatir. Pokoknya kalau di penerbitan Goepedia itu siapa cepat dia yang dapat servis pelayanan duluan. Nah, gimana kamu penjelasannya? Udah kira-kira udah udah mencukupi atau udah kamu terima dengan maksimal? Kalau misalkan belum, kalian boleh banget drop pertanyaan
pertanyaan kalian di kolom komentar. Insya Allah aku bakalan bikinin video jawabannya seperti kayak ini. Thank you banget udah nonton video ini sampai akhir. Kalau kamu suka dengan konten-konten aku, please banget klik subscribe dan juga like. So share video ini ke grup-grup kalian, grup penulis pemula kalian. So thank you udah nonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe. Thank you for watching this video and sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.